Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai acara Kemprodetik hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan nikmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara Kemprodetik Ramadan Data Analitik episode 2 XGBoost Analysis XGBoost Classification pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua Umum Puzzle Research Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Mustakim STMkom, beserta seluruh dosen pembimbing Puzzle Research Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam acara Kemprodetik hari ini, kami mengundang narasumber yaitu ada Kak Vina Wulandari yang merupakan alumni UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang merupakan sekaligus alumni Predatek Angkatan 2021 yang memiliki beberapa publikasi ilmiah. Nantinya beliau akan menyampaikan materi tentang XGBoost Classification atau klasifikasi XGBoost pada sore hari ini. Tidak lupa juga sebelumnya perkenalkan saya Rifka Andrafi selaku moderator hari ini yang akan memandu acara hingga selesai. Perlu diperhatikan untuk penyampaian informasi nantinya itu akan lebih mudah dipahami jika diskusi dapat berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti pemaparan materi ini dengan sebaik mungkin. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan untuk acara Kemprodetik pada sore hari ini. Yang pertama, ketika pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Yang ketiga, mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mengambil screenshot sebagai bukti kehadiran yang nantinya akan diunggah pada link absensi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Saya persilahkan kepada pemateri Kemprodetik episode kedua hari ini, XGBoost Classification. Kepada Kak Vina, silakan untuk menyajikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Rifka yang telah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini di bulan suci Ramadan kita melaksanakan kegiatan Kemprodetik yang merupakan agenda rutin tiap tahunnya yang kita laksanakan. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Yang terhormat Ketua Puzzle Research Data Teknologi Bapak Mustakim STMkom, yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing di Predatek, dan teman-teman dan adik-adik sekalian yang telah hadir pada acara Kemprodetik pada sore hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Kakak Vina Wulandari merupakan alumni dari Angkatan 2021. Kakak izin share screen ya. Apakah layar kau udah terlihat, Pak Rika? Sudah, Kak, sudah. Oke, langsung aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi judul pemaparan materi kali ini adalah tentang mengenai classification heart disease using XGBoost algorithm atau klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma XGBoost. Yang mana algoritma XGBoost ini merupakan algoritma yang kakak gunakan untuk tugas akhir kakak. Cuman di sini datanya itu berbeda. Kalau untuk TA kakak menggunakan data penyakit stroke. Kali ini kakak menggunakan data penyakit jantung.
Oke, lanjut. Jadi, apa itu SGBoost? Nah, setahu kakak, biasanya kalau klasifikasi masih jarang ya yang pakai algoritma SGBoost. Nah, rata-rata itu seperti kayak Nefarious, Random Forest, dan yang lainnya. Di sini kakak menggunakan algoritma SGBoost. Jadi mungkin SGBoost itu lumayan asing ya untuk teman-teman. Di mana SGBoost ini merupakan singkatan dari Extreme Gradient Boosting, yang mana eh, kenapa disebut ekstrem tersebut? Karena algoritma XGBoost ini dia mempunyai kecepatan, efisiensi, dan kemampuan yang lebih baik daripada algoritma boosting lainnya. Contoh algoritma boosting lainnya itu ada Boost, ada LGBM, ada pun algoritma lain. Nah, lalu kenapa disebut gradient boosting? Karena algoritma ini juga dia memperbaiki kesalahan dari setiap pohon. Jadi algoritma XGBoost ini dia berbasis pohon. Jadi kalau misalnya ada pohon satu menghasilkan sebuah decision tree, itu kan dia punya seperti ada error atau kesalahannya. Nah, nanti kesalahan itu akan diperbaiki untuk di pohon selanjutnya. Nah, XGBoost sendiri itu dikembangkan oleh Tianqi Chen dari University of Washington pada tahun 2016. Jadi SGBoost ini merupakan salah satu pustaka machine learning yang memiliki sumber terbuka yang terdistribusi menggunakan pendekatan yang tadi kakak bilang yaitu gradient tree boosting yang menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk secara bertahap memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. Nah, SGBoost sendiri ini bisa digunakan di pustaka seperti untuk bahasa pemrograman C++, Python, R, Java, Scala, dan juga Julia. Kemudian, apa sih perbedaan dari decision tree dengan peningkatan ataupun boosting? Nah, untuk decision tree sendiri, dia itu bekerja dengan membagi data berdasarkan fitur tertentu, menggunakan aturan yang paling optimal. Jadi, prosesnya ini berlangsung hingga data dikelompokkan ke dalam kategori tertentu atau mencapai nilai prediksi dalam kasus regresi. Kelemahan dari algoritma decision tree ini sendiri, dia tuh rentan overfitting. Jadi modelnya itu terlalu cocok dengan algoritma tersebut. Jadi modelnya itu terlalu menyesuaikan diri dengan data latih sehingga kurang efektif dalam memprediksi data baru. Lalu apa sih bedanya dengan si boosting tadi? Nah, untuk boosting tadi dia mengatasi kelemahan dari decision yang tadi menggunakan teknik ensemble seperti boosting. Jadi boosting merupakan metode yang menggabungkan beberapa model decision tree sederhana. Jadi model decision tree-nya itu disebut weak learners atau pembelajaran lemah yang biasa menjadi suatu model yang lebih strong. Jadi cara kerjanya itu dalam boosting tadi peningkatan model decision tree pertama dilatih menggunakan model berikutnya dibuat untuk memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Lalu apa kelebihan dari si boosting ini? Yaitu kelebihannya dia meningkatkan kinerja model dengan memperbaiki kelemahan dari pohon keputusan yang pertama tadi. Untuk contohnya di sini, teman-teman bisa lihat ini merupakan decision tree. Di sini ada dikatakan, apakah gaji lebih besar dari 10 juta? Kalau jawabannya ya, dia punya tabungan atau tidak bisa dilanjut. Tapi kalau tidak, dia berarti tidak bisa membeli rumah. Nah, kalau dia jawab ya, berarti tadi kan ya bisa beli rumah dan tidak bisa tidak bisa beli rumah. Nah, kalau di boosting ini, dia hasil akhirnya tidak cuma sampai di tidak beli rumah dan beli rumah. Dia diperbaiki dari hasil ini, contohnya gaji lebih besar dari 10 juta, dia tidak. Nah, kan tidak tentu juga, tidak pasti kalau orang dia gajinya misalnya nggak di atas 10 juta tapi 8 juta, 9 juta. Nah, di sini bisa lagi ditambah seperti eh, apakah dia punya pekerjaan tetap atau tidak. Nah, bisa jadi dia bisa beli mobil gitu. Nah, jadi seperti itulah dia. Algoritma boosting ini memperbaiki hasil dari decision tree tadi. Lalu masuk ke cara kerja dari algoritma XGBoost. Yang pertama, data dibagi menjadi data training dan data testing seperti biasa. Di sini kalau menggunakan pembagian data menggunakan holdout validation.
Kemudian data yang kita miliki tadi, yaitu data penyakit jantung tadi, akan dikonversi ke format D-matrix. D-matrix ini format khusus dari algoritma tersebut, lebih dari data frame dia. Lalu, apa saja parameter yang digunakan untuk algoritma XGBoost ini? Jadi ada beberapa parameter yang dapat digunakan. Nah, untuk penelitian kakak menggunakan learning rate ataupun bisa disebut ETA. Jadi ETA ini berfungsi untuk menentukan kecepatan pembelajaran. Jadi kalau dia nilainya kecil, dia akan mencegah overfitting. Jadi tidak terlalu cocok dan akurasinya tuh lebih tinggi, cuman tidak terlalu cocok gitu. Nah, kemudian ada N-estimator. Ini digunakan untuk mengatur jumlah pohon dalam model yang kita gunakan. Jadi terlalu banyak terlalu banyak kita mengatur jumlah pohon yang akan dibangun tadi juga bisa dapat menyebabkan yang namanya overfitting. Kemudian ada gamma. Gamma ini berfungsi untuk mengontrol kapan pohon berhenti bercabang. Jadi kan pohon itu ada cabangnya. Nah, di algoritma ini dia juga memiliki cabang. Jadi kita akan membatasi berapa cabang yang akan dibentuk supaya untuk menghindari yang namanya overfitting. Kemudian max depth. Ini merupakan kedalaman maksimum suatu pohon. Jadi semakin dalam pohon tersebut, maka akan semakin kompleks pemrosesan data tersebut dan dia tuh juga akan menyebabkan overfitting. Jadi memang jangan terlalu berlebihan kedalamannya, disesuaikan dengan data yang kita miliki. Kemudian ada kalau sampel by tree, ini untuk mengatur jumlah fitur yang digunakan dalam setiap pohon untuk menghindari overfitting. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau lihat parameter-parameter apa aja yang ada di SGBoost, teman-teman bisa akses di link yang di bawah ini. Kemudian setelah tadi kita menerapkan parameter, kita melakukan prediksi awal, di mana model pertama membuat prediksi awal yang sama untuk semua data. Jadi contohnya nih kita akan mengambil nilai rata-rata dari nilai target dalam dataset. Contohnya ada 30% dari data yang memiliki nilai positif ataupun satu bahwasannya dia terkena penyakit jantung. Nah, kemudian dari 30% tadi kita hitung nilai residualnya ataupun kesalahan prediksinya karena yang 30% tadi itu dihitung untuk secara keseluruhan. Jadi masih prediksi, belum hasil pastinya. Nah, rumusnya itu ada residual sama dengan nilai aktual dikurang prediksi awal. Jadi 0 dikurang 0,3 ini merupakan yang dari 30% tadi, jadinya minus 0,3%. Jadi jika nilai aktual 1, maksudnya 1 tuh jika dia terkena penyakit jantung, maka prediksi awal 0,3, maka 1 dikurang 0,3 hasilnya 0,7. Begitu juga dengan yang nilai aktual 0, maksudnya orang yang tidak terkena penyakit jantung ini dikurangi 0,3, maka hasil residualnya minus 0,3. Kemudian, dari hasil kelemahan tadi, residual tadi, kita akan membangun pohon keputusan pertama untuk memperbaiki kekurangan dari pohon keputusan yang telah dilakukan tadi. SGBoost akan membangun pohon tersebut kemudian mencari pola dari fitur-fitur dalam data yang dapat mengurangi residual tersebut. Misalnya, pohon menemukan bahwa orang di atas usia 60 tahun lebih sering mengalami stroke, jadi model mulai menyesuaikan prediksi tersebut. Kemudian akan menambahkan yang namanya boosting ataupun pohon keputusan terbaru supaya lebih menghasilkan hasil yang lebih signifikan. Selanjutnya, menghasilkan prediksi nilai akhir. Nah, di sini kita akan setelah dilakukan kita membangun pohon-pohon tersebut tadi, akan dihitung nilai akhir dari kombinasi semua pohon. Jadi dari semua pohon tadi ditarik ke suatu kesimpulan untuk hasil klasifikasinya. Hasilnya itu akan binar 0 atau 1, yaitu 0 tidak penyakit jantung dan 1 terkena penyakit jantung. Untuk evaluasi di sini, kalau menggunakan seperti biasa akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk link Google Colab-nya, teman-teman bisa akses di sini, ataupun bisa langsung download dan upload Google Colab-nya di Google Drive yang telah disediakan. Boleh mungkin dibantu moderator untuk share link Google Drive-nya, supaya teman-teman yang lain bisa langsung praktek.
Bentar ya, Kak. Iya. Eh, ini Google Colab-nya di sana udah terlihat belum? Belum, Kak. Masih yang gambar PPT. Oke, bentar ya. Untuk teman-teman sudah bisa melihat link Google Colab-nya ya di kolom chat agar bisa mengikuti yang akan diajarkan oleh Kak Pina. Ini sudah terlihat, Ripka? Belum, Kak. Masih PPT. Oh, oke, oke, oke. Kak ulang ya, tunggu dulu. Sudah? Udah, Kak, udah. Oke. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali menggunakan Google Colab, setelah download Google Colab-nya dari Google Drive tadi, teman-teman bisa klik file, terus klik di upload notebook ini, lalu klik browse. Nah, masukkan data yang Google Colab yang teman-teman download tadi, klik ini, klik open. Nah, nanti dia akan langsung terbuka seperti tampilannya seperti ini. Oke, langsung aja Kakak Ran. Nah, di sini kita menggunakan import nama library-nya. Di sini library yang akan digunakan adalah Pandas untuk mengimport file eksternal nanti untuk komputasi dari yang kita lakukan ini. Di mana untuk visualisasi datanya nanti kita menggunakan Matplotlib. Selanjutnya kita akan mengupload file. Nah, untuk file yang dataset penyakit jantung juga sudah ada di Google Drive. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan data dari data penyakit jantung tadi. Nah, di sini dia terdapat 14 fitur ataupun 14 kolom dari kolom usia sampai ke kolom target. Nah, kolom target ini merupakan kolom label. Nah, kalau klasifikasi dia tentu dia ada yang namanya label. Nah, labelnya di sini, kalau dia terkena penyakit jantung, maka labelnya angka 1. Nah, kalau dia tidak terkena penyakit jantung, maka labelnya akan eh, 0 gitu. Kemudian, dari beberapa fitur tersebut, biasanya ada beberapa fitur yang tidak memiliki peran ataupun tidak dia tuh tidak memiliki contohnya cuman dia tuh seperti kayak nomor pasien. Nah, itu kan tidak mempengaruhi hasil klasifikasi ya. Jadi kalau ada kolom yang mungkin tidak perlu, itu bisa teman drop di bagian ini. Nah, bisa kamu aktifkan. Jadi contohnya, kalau kita menghapus kolom usia seperti ini, di bagian ini kita tinggal masukin kira-kira kolom mana aja sih yang mau kita hapus. Di sini contohnya mau hapus kolom usia. Nah, tapi di sini nggak kakak hapus karena mau dipakai karena dia sangat berperan untuk hasil dari label klasifikasi ini. Kemudian kita akan mengecek informasi dari data yang kita miliki, di mana jenis tipe datanya itu ada integer dan float. Kenapa ini float? Karena yang bagian old ini dia bilangannya. Kemudian data shape ini berfungsi untuk melihat berapa baris dan kolom yang kita miliki pada dataset, di mana data ini memiliki 303 baris dan 14 kolom. Kemudian kita akan ngecek apakah ada nilai duplikat dan ternyata ya ada satu nilai duplikat. Nah, untuk itu kakak akan menghapus nilai duplikatnya. Kita akan cek lagi. Nah, datanya 0 sudah terhapus yang duplikat tadi. Itu dia ada jumlah datanya akan berkurang ya karena kita setelah kita hapus tadinya juga. Nah, kan tadi jumlahnya 303, kata hapus satu, jadi tinggal 302 baris.
Kemudian kita mengecek apakah dari setiap fitur-fitur tersebut ada nilai yang none ataupun kosong. Kalau misalnya ada nilai yang kosong, kita bisa memberikan nilai rata-rata. Tapi karena di dalam data yang tidak ada nilai kosong, kita bisa lanjut ke eh, tahap berikutnya. Kita akan melihat kira-kira dalam label tersebut berapa orang sih yang terkena penyakit jantung dan berapa orang yang tidak terkena penyakit jantung. Di sini kita run. Nah, kita masukkan kolom targetnya. Di sini orang yang terkena penyakit jantung itu berjumlah 164 data dan yang tidak terkena penyakit jantung itu berjumlah 138 orang. Kemudian kita akan sedikit mengeksplorasi data yang kita miliki. Jadi diperhatikan kalau kita mau mengeksplorasi ataupun melihat dari masing-masing dari fitur tersebut, kita mengubah nama kolomnya. Jadi ini harus diperhatikan. Biasanya kalau misalnya beda huruf kecil, huruf besarnya aja dia bisa error gitu. Nah, di sini eksplorasi datanya. Jadi untuk usia 58 tahun itu ada 19 orang, usia 57 tahun ada 17 orang, dan seterusnya hingga selesai. Kemudian kita akan melakukan transformasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya normalisasi untuk menstandarisasikan data yang kita miliki sehingga berada di rentang yang sama. Karena ini akan mempengaruhi proses klasifikasi selanjutnya. Nah, tadi kan datanya bentuknya belum 0, berapa gitu kan. Nah, di sini supaya distandarisasi 0 atau 1 depannya. Ini sama seperti tadi untuk mengecek berapa jumlah orang yang terkena penyakit jantung dan tidak penyakit jantung. Kemudian kita akan memisahkan eh, target dan fitur. Nah, jadi di sini kolom X itu merupakan kolom yang fitur-fitur yang mempengaruhi hasil klasifikasi. Sedangkan yang Y ini merupakan eh, target ataupun label dari klasifikasi tersebut. Kemudian kita akan mengubah, maksudnya kita akan membagi data menjadi data training dan data testing. Di sini data testingnya yaitu mengambil 30% menggunakan random stat 42. Lalu kita akan mengecek. Nah, jadi dalam data X-train itu terdapat 211 data, kemudian data X yang tesnya itu terdapat 91 data. Oke, kita akan masuk ke tahap klasifikasi menggunakan algoritma SGBoost-nya. Nah, di sini seperti yang Kak bilang tadi, untuk algoritma SGBoost, untuk memaksimalkan hasil klasifikasinya, kita perlu menggunakan yang namanya parameter tuning. Di sini ada yang namanya N-estimator. Nah, eh, kalau kakak menggunakan yang namanya grid search CV, nah ini fungsinya, nah biasanya N-estimator tuh cuman masukin satu parameter aja seperti N-estimator hanya angka 100, learning rate 0,01, max depth-nya 6, subsample-nya 0,5, seperti itu. Nah, kalau kita run ya keluar hasil klasifikasi, tapi kita nggak tahu hasilnya itu bagus atau jelek gitu kan. Nah, kalau pakai grid search ini, kita tinggal memasukkan nilai parameter yang ingin kita masukkan. Jadi dia akan mencari kombinasi parameter sendiri, kira-kira mana yang akan menghasilkan akurasi yang paling bagus gitu. Jadi kita tinggal mungkin literatur lagi gitu kan, kira-kira N-estimator ataupun parameter tuning berapa yang kira-kira dalam jumlah data tersebut akan menghasilkan nilai bagus. Nah, kalau pakai grid search ini dia akan menghasilkan nilai klasifikasi, mencari nilai klasifikasi yang paling bagus. Cuman minusnya dia mungkin pemrosesannya karena dia lebih mencari, dia akan memakan waktu yang lebih banyak. Cuman karena ini jumlah datanya tidak terlalu banyak, maka tidak terlalu lama nantinya. Ada ini juga ada yang di sini dia melakukan untuk research-nya. Kemudian pada kode ini dia akan menampilkan base parameter. Jadi kan ada yang error.
Jadi pada bagian ini dia akan menampilkan nanti kombinasi parameter mana yang akan menghasilkan akurasi tertinggi dari parameter yang dimasukkan ini tadi. Ini dalam hasilnya. Nah, nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Dia akan mendapatkan parameter terbaik dari hasil dari eh, masing-masing parameter yang kita masukkan tadi. Untuk kalau sampel by tree-nya dia memilih 1,0, untuk gamanya dia memilih 0,1, learning rate-nya 0,01, kedalaman pohonnya dia menggunakan 6, dan estimatornya dia menggunakan 100, subsampelnya menggunakan 0,5. Jadi base score-nya dia dapat 84,36. Lalu akurasinya menghasilkan akurasi terbaik dari seluruh kombinasi parameter ini. Yang paling besar itu yaitu 85,71%. Kemudian presisinya ada 84,62%, Ricola 89,80, area under curve-nya 85,37. Nah, jadi ini tampilan dari conversion matrix untuk model SGBoost. Nah, dari 42 data testing tersebut, 34 berhasil diklasifikasikan orang yang tidak terkena penyakit jantung dan salah mengklasifikasikan yaitu jumlahnya 8 orang. Dan untuk yang terkena penyakit jantung, itu benar diklasifikasikan sebanyak 44 orang dan salah 55 orang. Jadi kita akan melihat grafik untuk false positive rate-nya di sini 91,40 karena dia menggunakan Y probabilitasnya. Nah, untuk melihat hasil ini, kalau yang garis biru ini mendekati sumbu Y, berarti dia tuh bagus. Karena ini akurasinya hanya sekitar 85, jadi dia kayak kurang mulus dia pergerakannya. Tapi kalau misalnya nanti sampai 90-an, dia akan lebih mulus grafik yang warna birunya nih di bagian area sini. Oke, mungkin sekian presentasi dari kakak. Kakak kembalikan kepada Rifka. Baik, terima kasih kepada Kak Vina dengan pemaparan materinya yang sangat jelas tadi. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita akan ke sesi untuk operator bisa mengirimkan link absensi terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa mengisi link absensi terlebih dahulu di kolom chat itu. Setelah itu kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Oke, baik. Selagi mengisi link absensi, untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, jadi kami membuka sesi pertanyaan. Untuk yang bertanya bisa menyebutkan nama, jurusan, serta semesternya. Dimohonkan untuk menyampaikan pertanyaannya itu secara singkat dan jelas. Jadi dipersilahkan untuk yang mau bertanya. Di kolom chat juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Agil di kolom chat. Pak, bidang atau kasus apa saja penggunaan SGBoost ini sering diterapkan? Nah, terima kasih untuk Agil atas pertanyaannya. Izinkan Kakak untuk menjawab dengan segala keterbatasan ilmunya ya. Jadi
Berdasarkan riset yang telah kakak lakukan, untuk penggunaan SGBoost ini lebih sering digunakan untuk data-data seperti data-data terstruktur, terus kasusnya itu seperti data untuk penyakit. Itu sih yang sering kakak jumpa ya, penyakit jantung, penyakit stroke, terus penyakit tiroid, penyakit diabetes. Jadi eh, banyak digunakan untuk data-data penyakit, tapi tidak dipungkiri juga digunakan untuk kasus-kasus data lain. Dia ini lebih ke untuk bagusnya ya, SGBoost ini juga dilakukan untuk pengelolaan data besar karena seperti yang disebutkan tadi, kelebihannya dia tuh lebih efektif dan lebih efisiensi untuk digunakan untuk pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Dan dia juga menghasilkan akurasi yang tinggi dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya. Oke, apakah mungkin Agil paham dengan jawaban dari kakak? Oke. Oke, dapat dimengerti katanya, Kak. Baik, kawan-kawan yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh aktifkan kamera dan mikrofonnya. Oke, Noprian, angkat tangan, silahkan. Terima kasih, moderator. Izin nggak perkenalan sama penuntut pertama. Jadi pertanyaannya mengenai Jibus ya. Sebelumnya setiap saya melakukan klasifikasi itu Kak, pasti ketika menggunakan algoritma decision tree atau random forest itu pasti jika hasil uploading rekomendasinya menggunakan XGBoost itu. Nah, kenapa tidak dari awal kebanyakan orang itu melakukan klasifikasi langsung ke XGBoost untuk menghindari overfitting daripada menggunakan random forest atau decision tree dulu? Apakah ada alasan terkhusus Kak? Mungkin bisa diberikan insight-nya. Itu ya. Ya, maaf ya sebelumnya Novrian suaranya nggak jelas di sini. Jadi kalau kurang nangkep atau kalau misalnya memang putus-putus boleh diketik apa namanya pertanyaannya. Untuk sekarang udah jelas nggak? Ah udah. Oke. Pertanyaannya itu kenapa kita kebanyakan menggunakan algoritma decision tree atau random forest terlebih dahulu daripada menggunakan XGBoost langsung untuk menghindari overfitting. Karena ketika menggunakan random forest dan decision tree pasti dikasih overfitting, rekomendasinya pasti menggunakan XGBoost. Oke, izin kakak menjawab ya. Yang kakak tangkap ya tadi di bagian belakang agak hilang. Jadi kenapa untuk klasifikasi orang pada pakai random forest ataupun decision tree untuk menghindari eh untuk klasifikasi daripada SGBoost untuk menghindari overfitting gitu ya Novrian? Iya, dari ya kurang lebih gitu sih Kak. Paham. Jadi kalau dari kakak sendiri ya, memang ada kalau untuk klasifikasi, clustering itu sendiri kan ada yang namanya algoritma yang memang udah booming ya, kayak memang banyak penelitian yang menggunakan algoritma tersebut. Jadi seperti kayak kita cari literatur, baca ini, oh ternyata oh ini bagus nih gini. Jadi mungkin kalau kakak sendiri ya, kalau misalnya kemarin nggak skripsian, kakak juga kurang tahu namanya algoritma SGBoost ini. Jadi memang belum terlalu banyak yang menggunakan SGBoost ini ketimbang dari random forest ataupun decision tree tadi tersebut gitu. Jadi memang kalau dibaca-baca memang belum terlalu banyak yang menggunakan algoritma SGBoost ini sendiri untuk klasifikasi. Jadi mungkin eh, minim pengetahuan juga ya kalau misalnya algoritma SGBoost ini bisa mengurangi yang namanya overfitting dari hasil klasifikasi data tersebut. Eh, apakah Novrian bisa memahami jawaban dari kakak? Itu berarti ini ya, hmm, berarti bukan bukan rekomendasi itu gimana? Mungkin prosesnya atau lambat kah atau ada alasan lain gitu Kak? Daripada random forest atau random forest. Gimana Novrian?
Boleh diulang lagi? Jadi kata prosesnya lambat itu atau terlalu kompleks, maka memilih menggunakan random forest atau decision tree. Suaranya makin kelelep, Nop. Suaranya jelas ya Kak? Halo, halo. Suaranya hilang-hilang gitu, Nop. Kayak ngomong, habis itu nanti pas sudah menjelaskan hilang gitu. Atau ketik aja boleh di kolom komentar. Daripada bolak-balik nanya kan. Nanti nggak jawabnya nggak sesuai pula nanti. Jawabannya dapat ya? Biar Sama Rifka gimana? Nggak jelas juga kan suaranya? Gak jelas, Nop. Hilang. Suaranya hilang gitu. Ketik aja, Nop. Untuk Noprian, mau mengetik atau sudah selesai tadi? Oke. Sudah di kolom chat, Kak. Jadi sebenarnya prosesnya juga nggak terlalu kompleks ya. Sama seperti algoritma random forest juga. Kita tuh juga kalau mau akurasinya lebih tinggi, kita bisa mengatur yang namanya parameter tuning. Eh, jadi tinggal menyesuaikan aja sih gitu kan. Jadi prosesnya kurang lebih sama, cuman dia parameternya yang berbeda. Kalau mungkin kita ngerjakan secara manual mungkin ribet ya, tapi kalau misalnya dari Google Colab eh, kurang lebih prosesnya sama, nggak ribet gitu, nggak lebih lama ataupun justru kelebihannya dari pengalaman kakak nih ya, karena skripsi kakak juga menggunakan algoritma random forest, itu untuk klasifikasinya sama-sama menggunakan parameter tuning. Untuk random forest mengeluarkan hasil akurasi, precision recall dan selebihnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi jumlah data yang kakak gunakan tuh sekitar 5.110 data, itu bisa memakan waktu sekitar hampir 2 jam untuk memproses klasifikasi datanya. Tapi kalau yang untuk SGBoost ini dia bisa cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, yang lebih lama lagi itu LightGBM sama-sama algoritma boosting ya, berbasis pohon. Itu bahkan lebih lama untuk memproses 5.110 data. Pernah paling lama itu Kakak sampai 6 jam untuk klasifikasinya. Jadi asli dari malam tuh sampai ke subuh tuh laptop nggak dimatiin. Jadi cuma untuk nunggu hasil klasifikasinya itu bisa sampai 6 jam gitu. Kurang lebih seperti itu. Gimana tuh Novrian? Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Pedro ya. Ke apa saja parameter utama dalam SGBoost yang paling berpengaruh terhadap performa model dan bagaimana cara terbaik untuk mentun parameter tersebut, Kak? Nah, eh, untuk mengetahui parameter apa yang paling berpengaruh, itu terutama yang pastinya kita harus melakukan literatur review ya. Jadi kita harus membaca paper-paper dari penelitian terdahulu. Nah, untuk penelitian terdahulu itu paling banyak yang paling berpengaruh untuk hasil klasifikasi itu ada learning rate, kedalaman pohon, kalau sampel by tree untuk yang bagian cabangnya itu, lalu lupa. Pokoknya parameter tuning yang kakak gunakan tadi itu lebih kurang parameter yang paling sering digunakan. Cuman untuk yang bagian gamanya itu mungkin jarang orang ada yang pakai atau enggak. Sebenarnya tergantung kebutuhan dan menyesuaikan lagi sama jumlah datanya. Kalau misalnya
jumlah datanya tidak terlalu banyak, itu seperti penentuan max depth ataupun kedalaman pohonnya itu bisa diatur jangan terlalu dalam. Kalau misalnya kita terlalu dalam mengatur jumlah pohonnya, akarnya itu kita terlalu banyak membuatnya, itu bisa overfitting gitu. Jadi hasilnya bisa nggak bagus juga. Pokoknya lebih ke ini sih, kita harus literatur review dulu. Jadi penelitian terdahulu dia bagusnya pakai eh, parameter apa yang bagus, boleh kita coba ke data kita. Karena bisa aja dari penelitian terdahulu, dia cuma pakai learning rate, nggak pakai max depth, hasilnya bagus. Karena di data dia cocok. Nah, di data kita bisa aja nggak cocok gitu. Semua tergantung datanya juga untuk menyesuaikan. Oke, apakah untuk Pedro paham? Oke, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya-tanya, boleh ke tanya kakak langsung, chat pribadi atau gimana ya. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kepada Kak Vina yang sudah bersedia menjawab. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada operator bisa mengambil alih. Baik, kita mulai sesi dokumentasinya ya. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua untuk on cam dan menggunakan virtual background yang sudah di-share sebelumnya. Jika sudah, dokumentasi akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Sudah, kasih Kak. Baik, Alhamdulillah rangkaian acara Kemprodetik Ramadan Analitik episode kedua XGBoost Classification kali ini telah selesai. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua dalam mengembangkan keterampilan untuk analisis data. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Vina yang telah dan kepada peserta yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Demikian acara Kemprodetik Ramadan Analitik episode kedua XGBoost Classification sore hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara. Terima kasih dan sampai jumpa di Kemprodetik episode 3 besok hari di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.